Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih latihan menggunakan pola 1 sampai pola 26, yaitu yang nomor 26 ini adalah huruf-huruf yang bermakna. Kita sekarang sedang membahas, kalau bertemu alhamdulillah, kalau enggak tidak apa-apa, tapi kita latihan, yaitu ada dua huruf namanya, ya dua huruf tafsir, ai dan an, ya. Nah, sekarang kita cobakan dulu melihat surat Kahfi. Ini surat Kahfi ini ayat 70 dan 71. Nah, ini sudah dibaca kemarin. Lanjut ini lagi. Nah, apa bacaannya ini? Nah, sampai di sini kan kharaqaha. Kemarin kan maka berjalan fantalaka, bertolaklah keduanya, sehingga apabila telah selesai atau telah mengendarai atau menaiki pada sampan itu, bagaimanalah apabila begitu melubangilah dianya bapak atau khaidir itu akannya sampan. Baru berikut apa bacanya nih? Qala. Nah, qala. Lihat ya. Kalau qala ini coba dipakai kacamata 3 dimensi. 3 dimensi. Pertama, isimkah, fiilkah, hurufkah? Fiil apa? Kalau ini fiil madi, mana fa'ilnya? Tersembunyi huwa, ya. Sebab ini nggak mungkin ini dibuat. Tapi memikirkan inilah. Jadi waktu Khaidir melubangi kharaqaha, melubangi sampan itu, qala, berkata. Yang berkata siapa lagi? Musa. Berkata dianya Musa. Apa kata Musa? Coba terka-terka saja bagaimana akhraqtu, bagaimana akhraqtu, tidak mungkin kan. Ini kata pertanyaan ini. Waktu itu kan berarti seolah berkatalah Musa, akhraqtaha, gitu caranya. Huruf istifham itu. Ya, kharaqta bentuk apa kharaqta? Fi'il madi. Jadi kalau yang di sini adalah kata penanya. Kata penanya mana? Huruf istifham namanya itu. Ini istifham yang A itu. Dhamir terkait dengan fi'il. Berarti kalau dhamir terkait dengan fi'il, menjadi maf'ul. Jadi kalau di sini kan kharaqa fi'il madinya. Ini kharaqta. Ini kotak berapa? Kalau ini kan kotak pertama. Kalau ini kharaqta. Tujuh, ya. Jadi dia berbentuk pertanyaan. Yang membuat pertanyaan ini adalah Musa. Karena begitu sampan selesai dipakai kok dilubangi. Qala, berkatalah Musa. Apa kata Musa? Akhraqtaha, apakah atau adakah telah engkau lubangi? Akhraqtaha, apakah engkau lubangi dia? Apakah engkau lubangi akhraqtaha? Ini kebalik ke mana? Ke sapinah. Sapinah kan muannas ini. Sapinah. Akhraqtaha, baru ini lam namanya lam ta'lil. Kita belum belajar. Kalau huruf jar itu kan masuk ke kata benda. Anda supaya. Itu makanya sebenarnya di lam ta'lil itu berarti ada huruf an di situ, li'an. Jadi itu makanya dibaca adalah litughriqa.
Aslinya kan kalau aghraka fi'il madinya 4 huruf ini. Jadi aghraka yu'akhriku, jadi yukhriku, jadi tukhriku. Masuk dalam ta'lil itukhrika. Bertukar baris di atas dia. Ini menjadi baris di atas. Kenapa baris di atas? Karena dalam ta'lil kita belum belajar sebenarnya kalau itu. Ini ya. Gitu. Ini aslinya ini li'an sebenarnya ada huruf berbentuk huruf nasab dia. Jadi ada berbentuk huruf nasab. Jadi li'an ya. Kalau misalnya di post tidak mau ya. Tidak mau dia buyar apanya. Buyar susunannya. Jadi itu kalau mencari jadi litughriqa aslinya adalah kalau lam ta'lil ini li'an. Itu maka ada adaannya. Dia nasabkan itu maka litughriqa. Makanya di sini ditulis litughriqa. Jadi li agar. Jadi katanya kan berkata Musa, apakah engkau melubanginya supaya menenggelamkan engkau? Jadi nanti litughriqa ahlaha, supaya menenggelamkan engkau akan penghuni, maksudnya penumpangnya. Ahlaha, ahla jadi kalau ini apa fa'ilnya tughriqa? Mana pulau? Tapi ta pangkalnya. Anta. Kalau ahla jadi apa gunanya? Ahla saja. Kan sudah dikasih baris. Maf'ul. Ha mudhafun ilaih. Jadi kata Musa itu, adakah engkau melubanginya sampan ini supaya menenggelamkan engkau orang nanti penghuninya atau penumpangnya? Oh begitu ya katanya. Jadi nanti supaya tenggelam penumpangnya. Jadi ahlah. Jadi di sini disebutkan seperti ini. Fantalaqa hatta iza raqiba bis sapinati haraqaha. Waktu dia haraqaha, qala aharaqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau melubangi, engkau akan sampan itu atau ini supaya engkau menenggelamkan penumpangnya? Itulah yang disebutkan oleh Musa. Itu makanya apa pelajarannya di situ? Wajar saja Musa begitu. Tentu itu yang tertangkap dalam pikirannya. Jadi kalau dilubangi nanti engkau kan tekaram penumpangnya begitu katanya. Kata Musa. Karena sudah dikatakan ayat sebelumnya, aku mau belajar dengan engkau guru katanya. Nanti engkau tidak sanggup. Iya katanya. Ya bagaimana engkau bisa sanggup menyalahi ilmu itu katanya. Menyalahi ilmu. Kan menyalahi itu. Sampan biasanya supaya nggak tenggelam kan ditutup. Ya ini dilubangi. Akan nggak terbayang oleh Musa itu. Itu makanya di situ banyak kita mempelajari. Rupanya manusia kalau dia misalnya kan kalau sudah punya ilmu, sudah punya kekuatan, jangan ada pikiran kita, saya ini bisa, ini tidak bisa. Ya, nanti yang berkuasa hanyalah Allah, rencana ada. Ini apa kata Musa lagi nih ya? Apa bacaannya sampai ayat 70 ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Imran atau imra. Inilah berani Musa mengatakan la sungguh inilah taukid. Qad taukid juga masuk ke fi'il mudhari. Jadi sungguh jika kan berasal dari ja'a. Datang. Jadi sungguh engkau telah membuat atau mendatangkan engkau sesuatu urusan. Jadi kalau bahasa bebasnya, aduh siapa bekerja Pak mah. Iya jadi mencari-cari kerja kok Pak. Pak mangku dilubangi apa pokoknya. Sampanku itu tekaram be kurang nama makainya. Karena wajar saja. Iya, itu kan dalam realnya begitu. Sampai ya seperti biasa. Itu maka kata Haidir itu, engkau tidak bisa nanti belajar dengan saya. Insya Allah saya sabar Tuan Guru. Jadi itu makanya sesabar apapun kalau berlainan ilmunya tentu ditanya. Jadi
itulah makanya kita dalami juga. Oh, kalau begitu berarti apa namanya? Banyak pengetahuan bisa kita ambil. Misalnya walaupun misalnya duit sudah ada, sekolah sudah ada, tamat sudah ada, tapi jangan selalu kita mendahului saya bisa begini tidak. Ya, selalu kita pakai insya Allah. Jadi itu makanya tidak ada bergelombang di dalam jiwa, di dalam hati. Jadi itu makanya kita tidak menuduh Nabi Musa seperti itu, enggak. Jadi yang jelas begitulah maksudnya di sini. Jadi mulai belajar itu pun seperti itu. Jadi itu makanya di sini. Jadi itu makanya Ustadz banyak bisa mengambil kesimpulan. Saya katakan, jadi kalau sudah bergelombang dalam jiwa, berarti tidak fokus menjadi hamba Allah. Itu makanya dalam hidup kalau sudah fokus betul-betul jadi hamba Allah, selamat kehidupan dunia akhirat. Tapi kalau sudah ngambang dia, itu yang kadang-kadang bergelombang, kadang-kadang konversi habis, kadang-kadang konversi terlalu besar, kadang-kadang macam-macam. Itu makanya tidak stabil. Begitulah Allah memberi hidayah dalam Al-Quran. Jadi itu makanya nih baru satu ayat. Malah berani Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an imra. Itu kan bahasa kasarnya. Sungguh engkau telah mendatangkan suatu masalah. Begitu sampainya baik kok dilubangi. Kan jadi persoalan tuh. Kalau bahasa kasarnya dia itu adu-adu sapaknya. Ya, kojo ndak kojo kok, Pak. Itu jadinya. Padahal apa isinya? Biar dijelaskan nanti kan bisa nih. Terakhir kan dikatakan oleh Khidir. Nah, sekarang karena engkau sudah 3 kali melanggar, enggak juga bisa sabar. Sebelum kita berpisah, materi 3 pertemuan ini saya jelaskan. Iya, materi saya jelaskan ke 3 pertemuan ini. Pertama, disebutnya lain yang pertama ini. Adapun sampan yang kulubangi itu katanya. Kan nggak terjangkau oleh Musa. Di belakang kita ini ada raja yang zalim merampas sampan-sampan merusaknya. Sedangkan sampan ini mungkin milik orang tidak mampu. Jadi kalau sekadar dilubangi kan tertelungkup sudah nggak dirusak, murah menempel daripada dipecah. Kan nggak tertangkap oleh Musa. Akhirnya ditutupnya perkuliahan itu. Hazab tiraku, inilah perpisahan kita. Engkau tidak sanggup belajar. Jadi berarti mengajari Nabi Musa, yang membuat Allah juga supaya jangan engkau lupa daratan, kan gitu. Gitu. Itulah. Jadi begitulah dalam kehidupan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan disangka seperti ini, tidak bisa. Jadi itu makanya satu ayat lagi misalnya. Ini kata orang tua itu. Apa bacanya nih? Qala. Mana fa'ilnya qala? Huwa balik ke Khidir. Lihat akan pedih juga. Sekarang pertanyaan, kenapa akul ini? Coba, kenapa akul mati? Bentuknya adalah bentuk apa dulu akul? Ya, bentuk apa nih? Mana dalam masuk ke film mati? Ini akul. Enggak, iya ini nih. Akul. Tapi fiil. Iya, lam ini kan masuk ke fiil. Sekarang yang akul. Fiil apa? Mana ada fiil madi lam ke masuk. Tapi baru lagi pelajaran huruf nafi di atas. Masuk ke fiil mudhari. Ini fiil mudhari kotak keberapa kalau begini? Kalau ini fiil madi lah. Kalau ini matinya kan karena lam. Kalau aslinya kan akulu. Ya itu maka sebelum masuk apa ini? Sebelum masuk lam ini aslinya begini tuh. Kalau sebelum masuk itu begini dia tuh. Seperti ini. Kulu ada apanya? Ada wawunya. Gini, akulu. Ini dia. Lalu
masuk lam. Kalau masuk lam berarti kan dimatikan. Nah, akul. Kalau sudah mati kan terbawa wow ya, itu makanya begini dia jadinya. Akul gitu. Jadi hilang wawnya. Itu maka ala lam akul. Mana fa'il dari akul? Ana. Kan kata penanya juga ini. Maksudnya kata istifham. Lam tidak. Jadi qala berkatalah Khaidir. Kalau orang yang mengatakan Khaidir. Atau berkatalah orang tua itu. Kalau orang tua itu. Tapi tidak ada yang bilang tuh Khaidir. Ada kan? Ada. Macam itu nggak perlu diperselisihkan. Pokoknya ada orang. Pak tua atau Khaidir. Emang di dalam surat ada enggak. Itu maka penafsir. Menurut riwayat. Saya dengar orang sebagian orang memang katanya Khaidir. Ada yang mengatakan orang tua. Enggak lah. Kan dia orang tua begitu saja. Terus qala berkatalah orang tua itu atau yang disebut Khaidir. Apa katanya? Alam akul annaka lan tastati'a ma'iya sabra. Gitu jadi. Alam akul annaka. Ini pakai annaka ya. Qala alam akul annaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ma'iya sabra. Ma'iya. Ini ma'iya ya. Terus di sini dipakai anna karena di tengah kalimat dia ada hubungan sebelumnya. Pokok kalimat anna mana? Dia kan masuk ke mubtada khabar. Ya, anta bertukar menjadi ka. Khabarnya mulai lan tastati'a ma'iya sabra. Ini lan masih ingat enggak? Lan huruf apa itu? Bergandeng-gandeng sama ini. Lan. Huruf-huruf bermakna itu. Lan apa? Huruf nafi juga. Tapi dia tidak merubah juga, tapi tidak mematikan. Kalau ini kan lam apa? Lam huruf jazam. Nafi juga dia, tapi dia menjazamkan. Kalau ini mengatasbariskan. Itu maka dibuat seperti ini dia. Lan tastati'a. Lan tastati'a. Nah, tastati'a bentuk fi'il mudhari. Apa fi'il madinya ini? Ini fi'il madinya bukan yang 3 huruf ini, apa? Ya, fi'il madinya ya, istata'a. Bertambah alif sinta itu. Kalau ta'a kan taat. Kalau istata'a mengusahakan patuh. Jadi lantas tati tidak akan artinya. Jadi lan tastati'a. Mana fa'il dari tastati'a? Ta pangkalnya ini anta. Kenapa diulang lagi? Kenapa fi'il mudhari biasanya marfu baris depan dhammah, kenapa patah dia di sini? Lan. Jadi artinya di sini annaka, jadi kata orang tua. Ini lagi ma'a. Ini aslinya ma'a ini, tapi karena disandera ya, ma'iyah. Bisa ya berbaris atas. Ma'a zarab. Sudah itu sobran. Sobran ini bukan sobra pakai tasdid. Sobra ya. Ya sobran. Ya ini pakai apa dia? Biasa pakai ini saja. Sobra. Sobra jadi apa? Fungsinya. Ya, maf'ul tastati. Jadi qala kata orang tua itu, alam akul annaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pak dia kecil kayak kamu. Apa kata orang tua itu? Adakah tidak sudah kukatakan? Sudah kan aku sudah mengatakan akan bahwa sesungguhnya engkau hai anak muda lan tastati tidak akan sanggup engkau bersama aku sabar. Dan kecian kang duluang ndak bisa sanggup jadi ilmu nan den ajarkan itu nak terjangkau di kepeluang dan kan padiah itu. Jadi kata Musa membana buah sekali lain tak mau tanya dulu. Sekali kau salah jalan. Basoboklah bertemulah dengan ada ayat lain nanti bertemulah dengan anak gadis kecil sedang bermain-main. Langsung dibunuh orang itu.
Ya pokoknya anak perempuan, anak kecil, ya kan? Anak perempuan. Terus waktu sedang bermain-main anak perempuan itu langsung bunuh oleh orang tua itu. Wah, dengan sendirinya Musa, ini sungguh luar biasa ini. Enggak, saya katakan, jangan ditanya saya, sudah 2 kali ya. Jadi itu maka berlainan. Terus yang ketiga nanti itu, akhirnya perut sudah lapar, minta supaya minta makanan di kampung itu, tidak dikasih orang. Berjalan, bertemulah rumah yang sudah hampir bobrok, runtuh mereng dindingnya. Langsung diperintahkan orang tua, ayo kita tegakkan dinding ini. Waktu sedang menegakkan dinding itu bertanya pula dia, jadi kita mesti bekerja di Tuhan baru minta upah. Enggak, katanya. Jadi sudah 3 kali. 3 kali materi kuliah saya sampaikan kepada kamu tidak juga sabar. Itu makanya berpisahlah kita. Jadi disitulah maka kita dapat pelajaran, bukan menyalahkan Musa kita. Jadi dapat kita pelajaran berarti tidak boleh kita itu mendahului apakah soal. Musa enggak salah juga, itu tuh manusia. Iya, itu makanya begitu. Tapi berarti ada latar belakangnya. Kenapa disuruh dia belakang? Karena ada di dalam hatinya itu mulai ngambang. Maksudnya pernah ada dalam riwayat itu orang bertanya siapakah yang pandai? Saya katanya. Jadi sudah ada. Jadi untuk seorang pemimpin atau apalagi seorang rasul, sekecil apapun meriaknya di dalam hati mesti diperbaiki, mesti dirubah. Jadi itu makanya ini yang kita pakai dimanapun kita berada. Itu makanya Quran menjadi pedoman. Dari situ memahaminya. Jadi bagaimana cara mempedomani? Itulah macam-macam. Ada nanti mengukur sabar 3 kali, enggak ya oke lah. Itu kan ada belum mengatakan sabar itu kan 3 kali adalah itu ya, itu pendapat. Tapi yang jelas di situ memperbaiki bahwa dalam hidup kesabaran sangat pentingnya. Jadi kadang-kadang wajar saja Musa nggak sabar, dikatakan orang tua itu nggak mungkin sabar karena berlainan. Berlainan apanya? Rumus ilmunya. Ilmu orang 2 kali 2 4, dia 2 kali 2 8. Tentu payah. Masa anak kecil baru diterangkannya. Kapan Nabi Musa mengerti bahwa anak ini nanti durhaka? Kapan Nabi Musa bahwa di balik dinding ini adalah taruhan ayahnya? Itu makanya. Jadi Allah yang membuat skenario mengajari manusia supaya jangan sombongnya. Sampai di sini pengajian kita, banyak yang terungkap di sini lam, tapi hampir-hampir lupa, lan hampir-hampir lupa juga ya. Hampir nggak lupa, hampir-hampir lupa. Memang biasa ya, disebutkan itu di patah orang Arab, penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Ilahuna faqat nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.